sejauh Mas trading ya, kira-kira Mm-mm. pengalaman terburuk yang Mas pernah rasain tuh seperti apa ya Mas ya? Dan waktu itu gimana cara Mas ngatasinnya? Oke, pengalaman terburuk saya mungkin di tahun 2010 ya Mas ya. Itu Hmm, ketika saham-saham itu portofolio saya sempat minus 85% Mas. Bisa dikatakan wah, hampir habis oke. gitu kan. Hampir habis betul. Kita taruh Wah, katakan uang 100 juta, itu tinggal 15-an juta. Itu di tahun 2010-an ya. saya ngalamin itu. Dan ya saya evaluasi diri. Cara saya recovery, ya saya evaluasi diri, kumpulkan Hmm, pelan-pelan, belajar lagi, belajar dari pengalaman, tentunya kita evaluasi apa kok saya bisa seperti ini, bagaimana cara menyusun trading plan lagi, itu saya lakukan lagi. Dan ternyata walaupun sering berjalannya waktu kan kita itu murid ya, market gurunya, kita tuh harus selalu hmm, belajar sama market. Saya pernah hmm, juga waktu mau nikah ya, waktu mau nikah 2017 saya tuh sebenarnya udah ngumpulin uang sampai ratusan juta gitu. Tetapi hmm, saya punya kesalahan juga waktu itu, termasuk ini saya ungkap juga di buku ya, di mana waktu itu saya tinggal sebentar, saya cari saham gorengan, padahal waktu itu saya cuma dipanggil orang rumah di dalam rumah gitu kan, saya keluar bentar dari hmm, kamar. hmm. Ternyata rontok sampai ARB gitu, dan ARB-nya 25% dan cepet banget gitu kan. Nah, Waduh. waktu itu membuat saya tuh ini mau nikah kok uang saya jadi sekian gitu kan, cuman under 65 jutaan ini loh. Jadi saya tuh juga ada was-was gitu, uang di saham tinggal 65 juta, saya mau merit gitu kan. Nah itu dia, saya titik pernah merasakan apa ya, uh, penurunan banyak dari saham, tapi justru dari situlah muncul ini semangat lagi untuk bagaimana caranya ini biar bisa pulih lagi gitu. Dan ternyata ya benar, setelah Hmm. berjalannya waktu ternyata bisa pulih gitu. Oke, oke. Berarti, tapi ketika terjadi misalkan loss besar kayak tadi ada Mm yang -mm. sampai minus 85% gitu, apa Mas Bekti juga rehat trading beberapa hari atau besoknya langsung ngajar lagi Mas sambil belajar? Ya Mas, saya waktu itu rehat sejenak dulu ya. Sempat saya juga di tahun berapa itu, mungkin 2011 saya itu sempat vakum kurang lebih setengah tahun. Saya nggak trading. Nah, di Hmm, sana saya sempat mungkin ya mungkin merasa kayak wah saham ini kok kayak frustasi gitu kan, maksudnya cuma loss gitu hmm, kan. Tapi setelah tak pikir-pikir lama kelamaan ini sebenarnya yang salah bukan marketnya, tapi yang salah dengan adalah saya. Karena saya melihat masih banyak hmm, kok orang-orang yang sukses, karena waktu itu pada zamannya kayak Pak Lo Keng Hong, kemudian itu kan juga sudah cerminan apa ya, sosok investor yang sukses dari saham gitu. Dan ternyata waktu itu saya kok gagal gitu. Saya cuma bilang hmm, dalam diri saya, berarti ini yang salah saya harus belajar lagi. Setelah itu, setelah agak sedikit mereda suasananya, ya saya lakukan trading dan belajar lagi beriringan teori dan praktik, lakukan terus asah jam terbang gitu. hmm. Oke, oke. Jadi memang Mas Bekti berarti rehat juga untuk mungkin menenangkan psikologi gitu ya Mas ya, baru mulai Ya, lagi belajar gitu ya. ya. Oke, oke. Termasuk ini Mas, saya sendiri ya, katakan saat ini ya, detik ini, misalnya Hmm, pagi-pagi saya trading, scalping gitu kan, hmm, tiba-tiba loss, cut loss gitu kan. Trading lagi, cut loss lagi. Coba trading ya. lagi, cut loss lagi gitu kan. Kadang kan biasanya kalau udah 3 kali, 4 kali loss terus belum ada win-nya, aku langsung rest jenak Hmm, dulu Mas. Oke, berarti hari ini aku mungkin harus rest jenak dulu. Mungkin ada yang apa ibaratnya, mungkin psikologis itu, mungkin aku belum bisa membaca gerakan pasar. Kalau hmm, diterus-teruskan, ini malah justru bahaya. Ini akan muncul sifat balas hmm, dendam dan justru kita mah tradingnya udah kacau. Karena pasti yang ada di kepala hmm, kita bagaimana caranya kita segera profit-profit gitu kan. Padahal market memang hmm, benar-benar pas gak mendukung gitu. Aku udah nyoba 3 kali, empat hmm, kali ternyata dengan pengalaman saya ini aja kok ternyata sudah tidak sesuai harapan. Maka dari itu saya harus hmm, reset dulu. Saya kadang gitu juga sih Mas. Gitu. hmm. Oke, oke. Jadi penting ya mungkin bagi teman-teman juga untuk menjaga psikologi ya. Jadi kalau sampai lolos berturut-turut mungkin sebaiknya rehat dulu kayak Mas Nah, Bekti supaya tetap bisa overall profit ya gitu. Oke, oke. mm,